Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nur Akbar. Kembali lagi di sini kita akan membahas materi terkait dengan desain multimedia. Nah, biasanya untuk melakukan desain ya, ini kita membutuhkan tools atau alat ya yang biasa digunakan untuk mendesain, baik desain berupa foto, gambar, atau video, ya, audio. Nah, ini biasanya membutuhkan beberapa alat software tambahan, ya. Nah, diantaranya di sini kita tahu bahwa dalam dunia digital marketing, desain itu sangat dibutuhkan, ya. Tanpa desain, maka pada saat kita melakukan promosi marketing berbasis digital, maka ini akan terasa tidak menarik kalau tidak ada sentuhan desain. Untuk itu, dengan desain multimedia akan membangun brand awareness dan juga membantu kita, memudahkan kita untuk melakukan pemasaran melalui digital. Baiklah, sahabat-sahabat semuanya, langsung saja kita akan mempelajari pada materi kali ini untuk tools desain multimedia untuk brand awareness dan digital marketing. Beberapa tools yang biasa digunakan ya, diantaranya untuk mendesain foto ya. Sahabat bisa menggunakan aplikasi yang seringkali dijumpai ya, yang sudah tidak asing lagi, namanya adalah Adobe Photoshop ya. Adobe Photoshop. Nah, aplikasi ini biasanya dipakai atau digunakan untuk mendesain ya di PC, bahkan di mobile apps juga sahabat juga bisa mendownloadnya ya. Itu juga bisa untuk memanipulasi gambar, foto ya menggunakan Adobe Photoshop. Nah, ini adalah versi untuk Photoshop. Tentunya ini biasanya digunakan oleh para desainer ya. Biasanya untuk graphic designer ya. Mereka biasanya tidak hanya Photoshop saja. Mereka biasanya menggunakan aplikasi seperti tambahan Corel Draw, InDesign, Illustrator ya. Tapi kalau untuk seorang digital marketer, setidaknya tidak perlu ahli-ahli ya. Tidak terlalu ahli juga tidak apa-apa. Cukup di sini bisa nge-manage ya desain menggunakan Photoshop, atau apabila kesulitan menggunakan Adobe Photoshop, sahabat bisa menggunakan aplikasi Canva ya. Itu bisa membuat desain sama dengan Photoshop, tetapi kalau sahabat menggunakan Adobe Photoshop, sahabat tentunya harus mendalami ilmu desain grafis ya. Tetapi kalau sahabat di sini konteksnya sedang mempelajari mendalami digital marketing, maka sesungguhnya sahabat bisa menggunakan canva.com saja, itu sudah sangat membantu untuk melakukan percepatan dan fokus melakukan digital marketing. Oke. Nah, tentunya di sini ada Adobe Photoshop. Sahabat harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Bagi yang belum memiliki aplikasi softwarenya, sahabat bisa download di Get into PC ya. Ini website menyediakan gratis ya, aplikasi-aplikasi gratis. Di sini juga sahabat bisa cek Photoshop seperti itu ya. Nah, ini ada yang versi 2021, versi 2000 yang atau versi sebelumnya begitu ya. Ini tinggal diketik saja, dilakukan pencarian ya. Oke. Nah, lalu kemudian di sini sahabat juga bisa menggunakan Canva ya. Menggunakan Canva seperti ini. Canva ini digunakan untuk desain atau yang template-template yang sudah disediakan oleh Canva ya. Di dalamnya kita bisa membuat logo, flyer, atau meme ya, atau desain untuk berbagai macam ukuran ya. Kartu nama juga sudah ada. Jadi sahabat sudah ada template-template yang disediakan oleh Canva.
Jadi kalau sahabat memang belum menguasai atau kesulitan menggunakan Photoshop, saran saya sahabat bisa menggunakan Adobe Photoshop ya untuk mendesain seperti itu. Nah, tentunya di sini sahabat harus melakukan registrasi terlebih dahulu di dalam Canva, lalu kemudian login seperti itu ya. Baik, langsung saja. Berikutnya adalah sahabat bisa menggunakan Photoshop atau menggunakan Canva ya. Nanti bagaimana cara menggunakannya, sahabat bisa mengikuti pada panduan tutorial setelah video ini. Nah, kemudian ini biasanya untuk mendesain tools yang digunakan adalah yang tadi ya, bisa Canva atau bisa menggunakan Photoshop. Atau sahabat bisa juga untuk belajar ya, bisa menggunakan smartphone ya untuk menginstal latihan-latihan mendesain. Itu juga aplikasi desain di smartphone ya. Bisa banyak sekali bisa ditemukan oleh sahabat-sahabat semuanya. Biasanya menggunakan versi Canva untuk smartphone juga ada ya. Bahkan Photoshop juga ada ya. Versi mobilenya, sahabat bisa ketik saja Photoshop gitu ya. Nah, seperti ini. Sahabat bisa menggunakan aplikasi Photoshop atau edit foto. Nah, ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit foto, banyak ya. Banyak sekali. Itu sahabat bisa gunakan. Nanti desain hasil outputnya berupa JPG, JPEG ya, file JPEG atau PNG, itu yang akan sering digunakan dan itu biasanya nanti akan membantu pada saat pemasaran digital. Oke, untuk Canva juga sahabat bisa install di sini ya, Canva yang versi mobilenya. Ya, Canva ini digunakan untuk mengedit foto ya, template-template yang sudah disediakan tinggal kita gunakan dan kita edit saja, itu sangat mudah. Bahkan di Canva juga sahabat bisa mengedit video ya yang sederhana, itu bisa menggunakan Canva. Oke, itu adalah tools yang digunakan untuk melakukan desain multimedia ya, khususnya gambar. Nah, untuk video sahabat bisa menggunakan Adobe Premiere ya. Di sini sahabat ketik saja Premiere. Kalau sudah ada aplikasi yang sudah terinstall sebelumnya, maka sahabat bisa langsung membukanya. Kalau belum ada, sahabat bisa mengetik saja tentunya di aplikasi Get into PC ya. Ketik saja di sini, dicari namanya adalah Adobe Premiere seperti itu ya. Lalu kemudian kalau sudah, sahabat bisa lihat tampilan dari Adobe Premiere seperti ini ya. Nah, di sini sahabat bisa membuat baru, misalkan contoh seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Adobe Premiere ya. Sahabat bisa mengedit video di dalam aplikasi Adobe Premiere. Nah, ini biasanya oleh orang-orang profesional di bidang editing film, mereka biasanya menggunakan Adobe Premiere. Tentunya ini membutuhkan skill khusus untuk mengedit film ya, sahabat ya. Tapi di sini saya tidak menjelaskan lebih detail mengenai Adobe Premiere karena memang materi kita fokus kepada digital marketing ya. Jadi sahabat menggunakan aplikasi-aplikasi yang simpel saja ya. Tapi nanti sedikit saya akan memberikan pengenalan terkait dengan Adobe Premiere ini pada tutorial selanjutnya. Namun saya menyarankan kalau sahabat menggunakan untuk mengedit video, sahabat bisa install saja yang versi mobilenya. Itu banyak sekali aplikasi-aplikasi pendukung untuk mengedit film. Ya, salah satunya sahabat bisa menggunakan aplikasi namanya ini ya, KineMaster ya. Ketik saja KineMaster. Nah, KineMaster ini sangat bagus ya untuk mengedit film ya. Sudah banyak sekali template-template yang bisa digunakan yang bagus-bagus ya. Sahabat bisa membuat video-video kreatif yang sangat menarik tanpa harus menggunakan skill yang
profesional begitu. Tetapi hasil videonya akan sangat bagus ya. Dan video ini biasanya nanti bisa diupload di YouTube ya, atau di landing page ya, halaman promosi sahabat begitu ya, atau bisa juga buat profil-profil berupa video. Nah, atau bisa juga sahabat bisa menggunakan, ketik saja di smartphone-nya editing film misalkan begitu ya. Ini ada Viva Video, macam-macam ya, Filmmaker. Sahabat bisa coba. Ini aplikasi yang sangat user friendly, mudah digunakan, bisa dicoba ya. Nah, seperti itu ya sahabat ya, aplikasi-aplikasi pendukung untuk desain multimedia. Jadi di sini saya coba sarankan menggunakan aplikasi yang simpel saja. Bisa menggunakan Canva untuk editing foto, gambar, sedangkan untuk editing film, audio visual ya, audio video, maka sahabat bisa gunakan seperti aplikasi KineMaster, Viva Video, atau yang lainnya. Nah, pengenalan dari aplikasi ini, cara penggunaannya nanti sedikit saya akan berikan pengenalan pada video lanjutan dari video setelah ini. Begitu ya sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan sahabat bisa mulai praktek ya, jangan sampai hanya mendengarkan tetapi langsung dipraktekkan agar mendapatkan pengalaman bagaimana implementasi pada saat mengedit ya, atau mendesain multimedia. Dari saya Muhammad Akbar, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.